Ya baik, selamat pagi Sobat Otomotif. Baik, pagi ini kita akan membuat video pembelajaran terkait dengan tune up atau pemeliharaan dengan di kendaraan berbahan bakar diesel alias solar. Baik, pertama kita lihat di sini kondisi yang pertama harus dilihat adalah ada beberapa fungsi terkait dengan teknik pemeliharaan, yaitu dengan fungsi tune up. Karena fungsi tune up yang pertama adalah mengembalikan kinerja atau performa dari mesin atau kinerja bagian-bagian komponen dari penunjang mesin kembali ke posisi semula, karena dalam satu bulan atau dalam beberapa jarak tempuh setiap 5.000 km biasanya dia akan mengalami penurunan fungsi dan penurunan kondisi, kurang lebih seperti itu. Baik, adapun dari target atau tujuan pembelajaran hari ini adalah Taruna-Taruni program studi teknologi otomotif kedepannya adalah mampu melaksanakan tune up atau pemeliharaan ringan terhadap kendaraan bermotor khususnya mesin diesel. Ya, baik, di sini yang tidak kalah penting adalah kita sebelum melaksanakan praktikum adalah tetap menggunakan peralatan ketiga seperti helm, ya, terus ada wear pack, ada safety shoes atau sepatu keselamatan, dan tidak kalah penting adalah sarung tangan. Di sini untuk menunjang keselamatan kita dalam melaksanakan praktikum. Nah, terus berikutnya adalah alat dan bahan yang kita pergunakan itu sama seperti praktikum sebelumnya. Adalah pertama kita menggunakan satu set tool set yang berisi peralatan dan kunci-kunci yang lengkap. Terus ada majun atau kain lap, terus ada kuas, terus ada bak cuci di sini, dan tidak kalah penting adalah ada apometer. Ya, ada apometer yang kita gunakan untuk mengecek baterai tadi, dan peralatan yaitu radiator cup tester, ya, untuk mengecek kebocoran dari sistem pendinginan yang ada di kendaraan bermotor. Adapun langkah berikutnya terkait dengan sistem pendingin di sini adalah setelah kita cek tutup radiatornya, ternyata tidak ada secara fisik dia masih bagus, kita pastikan mengecek. Di sini biasanya tertera ada 0,9, ada yang 1 dan sebagainya, 1.0, dan artinya itu maksimal tekanan yang bisa kita uji dengan menggunakan radiator cup tester nanti atau peralatan bantunya. Nah, setelah kita lepas, kita mungkin taruh di tempat yang aman dulu. Terus kita pasang peralatan yang dimaksud radiator cup tester ini. Ya, setelah kita pasang, nah di sini ada juga alat tambahan seperti manometer. Kita kasih tekanan kurang lebih sebesar 0,9. Kurang lebih sudah ada di tampilan 0,9. Kita tunggu beberapa detik apakah dia turun atau tidak, sambil kita bisa mengecek di bawah sini drain plug atau mungkin gasket-gasket yang kaitannya dengan sistem pendingin, kita cek atau sealnya apakah ada kebocoran atau tidak. Baik, kalau memang ternyata setelah kita lihat masih di angka 0,9, berarti anggapannya adalah tidak terdapat kebocoran dalam sistem pendingin. Ya, berikutnya kita lepas dengan cara menekan ini ataupun langsung kita kendorkan penutupnya. Selesai, kita pasang kembali untuk radiator. Berikutnya, setelah kita melaksanakan pengecekan kebocoran dari sistem pendingin yaitu di radiator itu, kita akan mengecek kekencangan dari si tali kipas. Ya, sebenarnya ada di sini menggunakan alat bantu tension bar, yaitu dengan memberikan tekanan. Tapi karena di sini secara fisik atau secara visual kita mengecek kekencangannya. Sambil kita melihat apakah tali kipasnya itu gerigi-geriginya atau alurnya dia ada yang rusak atau ada yang lepas. Kurang lebih itu secara fisik terkait dengan kekencangan tali kipas. Baik, setelah kita mengecek sistem pendinginan, berikutnya langkah kedua adalah kita mengecek sistem baterai. Ya, sistem baterai. Di sini kita bisa mengecek kondisi dari baterai secara visual dulu, ya, secara visual.
kebetulan di sini kita sama seperti radiator tadi. Ini juga ada batas atas dan batas bawah, upper level dan lower level. Nah, diusahakan atau wajib air dari aki ini harus, atau aki seluruh dari ini harus pas di antara upper level ataupun lower level. Jangan sampai kurang ataupun jangan sampai lebih. Nah, terus berikutnya secara visual yang butuh kita cek lagi adalah kekencangan dari tutup sel dari aki atau baterai tersebut. Nah, berikutnya yang tidak kalah penting adalah ini ya, kita mengecek kekuatan atau kekencangan dari baut-baut pengikat yang ada di masing-masing terminal, entah itu positif ataupun yang negatif. Terus kalaupun yang negatif, kita cek di sini adalah kerapatan massa atau groundnya, ya, apakah sudah kencang atau belum. Nah, di sini berikutnya yang butuh kita cek adalah pegangan juga, ya, pegangan atau penyangga aki apakah sudah terikat dengan kuat atau tidak. Baik, setelah itu langkah berikutnya yang harus kita lakukan di sini adalah mengecek volume aki sudah. Kita mengecek sekarang voltase atau kekuatan dari si aki tersebut. Yaitu kita menggunakan peralatan bantu di sini menggunakan ampermeter atau multitester. Di sini kita cek. Ya, ternyata di sini dia muncul kurang lebih sebesar 12,7. Ya, ternyata kondisi aki kita lihat masih bagus. Ya, dalam kondisi mesin mati kurang lebih sekitar 11 sampai dengan 12 volt. Ya, terus berikutnya dalam kondisi mesin hidup itu kurang lebih sekitar 12 sampai dengan 11,7 sampai dengan 14,7, kurang lebih seperti itu. Jadi tergantung spesifikasi dari masing-masing baterai itu mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Nah, setelah itu kita udah bisa memastikan kondisi aki cukup. Kalau memang airnya kurang, silahkan ditambahkan airnya. Kurang lebih seperti itu sehingga kondisi baterai tetap terjaga dan terawat dengan baik sesuai dengan fungsi. Baik, di sini juga beberapa aki, bahkan aki kebanyakan sekarang dia dilengkapi selain kita mengecek secara visual, kita juga bisa melihat dengan bantuan indikator di sini. Ya, ada beberapa indikator. Yang pertama di sini ada indikator warna merah, berarti di sini perlu ditambahkan air aki. Terus kalau indikator warna merah, terus di luarnya ada putih, itu berarti aki perlu di charging atau perlu di strum. Nah, biasanya kalau dia biru, nah berarti kondisi aki dalam kondisi fit atau sehat atau bagus. Nah, seperti di sini itu kondisinya masih dalam keadaan indikator warna biru, berarti kondisi aki memang masih kondisi baik, kurang lebih seperti itu. Ya, langkah ketiga di sini pada saat mesin mati adalah kita mengecek sistem pelumasan, yaitu dengan mengecek stick oli. Ya, di sini kita butuh majun 1. Nah, tetap di sini juga kita lihat nanti indikator, ya, indikator bagian atas dan bawah. Ada beberapa titik di sini. Kita cek. Setelah itu kita lap dulu biar betul-betul bersih. Kita masukkan. Ya. Ternyata di sini olinya masih di atas dari titik bagian atas. Ini sebenarnya kelebihan. Ya, yang baik itu adalah antara bagian bawah dengan bagian atas, kurang lebih seperti itu. Setelah itu olinya masih kondisinya baik juga, kita bisa sambil cek kualitas olinya di sini. Nah, setelah itu kita masukkan kembali stick olinya, dan berikutnya kita cek kebocoran-kebocoran atau gasket atau perapat atau seal di sini ada yang bocor atau tidak di bagian atas, seperti kepala silinder, terus top silinder di sini, terus ada lihat cek juga blok mesin. Sampai di bagian bawah kita cek apakah gasketnya ada yang bocor atau tidak. Ya, gasket-gasket yang ada di atau packing yang ada di bagian filter atau panci olinya, kita cek apakah ada mengalami kebocoran atau tidak. Ya, langkah berikutnya yang harus kita lakukan adalah membersihkan atau mengecek kondisi dari filter udara, ya, atau air cleaner. Nah, di sini kita buka dulu. Ya, ini filternya agak lumayan besar. Kita bersihkan dengan menggunakan ini angin kompresor. Jadi kita tembak dari dua sisi.
luar dan sisi bagian dalam. Dari sini kita akan memasukkan atau memasang kembali filter udaranya. Setelah itu kita pasang kembali pengikatnya. Baik, berikutnya di sini kita cek free cleaner, apakah sebagai pintu awal sebelum masuk ke air cleaner atau filter udara. Kita cek apakah di sini ada tersumbat atau ada kotoran-kotoran yang nyangkut di sini. Setelah itu kita cek juga. Setelah itu sampai kita mengecek ke bagian komponen berikutnya dari filter udara sampai ke turbo kalau memang dilengkapi, kita cek di sini. Kurang lebih seperti itu. Ya, berikutnya kita mengecek terkait dengan sistem bahan bakar. Yang perlu dicek di sini adalah mulai dari tangki, ya kita cek secara visual apakah dia ada kebocoran di klem pengikat, terus selang-selangnya sampai ke filter bahan bakar. Terus kita cek klem-klemnya ada yang longgar atau ada yang bocor, keras. Kita cek juga di bagian bawahnya. Kalau dia dilengkapi dengan water sedimeter, dicek juga kebersihannya. Terus berikutnya kita cek di sini adalah sambungan-sambungannya, ya, yang bakalan menuju ke pompa injeksi. Nah, kurang lebih seperti itu adalah pengecekan secara visual, ya, dilaksanakan secara berkala. Nah, andai kata terjadi keluhan seperti apa, mesin itu tiba-tiba berbat atau putaran mesin dia tidak idle, atau ketika digas dia berbat seperti itu, berarti kita akan mengecek lebih lanjut dari sistem aliran bahan bakar. Nah, kalau memang ada udara atau angin tiba, kita melaksanakan proses bleeding kurang lebih itu, sehingga nanti kita bisa mengenali apa potensi kerusakan yang terjadi pada sistem bahan bakar tersebut. Angka berikutnya adalah terkait dengan penyetelan katup. Nah, penyetelan katup di sini erat kaitannya dengan mekanisme katup, dan kenapa kita harus wajib menyetel setiap pemeriksaan atau setiap tune up secara reguler. Itu setiap 5.000 km adalah karena ada masanya beberapa kondisi mekanisme katup itu yang awalnya jaraknya 0,20 atau 0,30 dia akan mengurangi penyusutan. Artinya apa? Karena akibat mekanisme tersebut, karena adanya gesekan juga. Nah, dan itu wajib hukumnya untuk kita laksanakan penyetelan katup. Dan di sini yang butuh kita laksanakan pertama adalah membuka tutup bagian atasnya atau covernya dengan menggunakan kunci. Kita buka. Dan setelah itu di sini yang perlu kita perhatikan adalah setelah terbuka, di sini akan kita lihat mekanisme katup mulai dari rocker arm, pegas katup, dan lain sebagainya yang ada di bagian kepala silinder. Nah, berikutnya yang kita laksanakan pertama adalah kita menggunakan kunci di sini adalah kita mencari top 1 dulu. Ya, kita mencari top 1 dulu, yaitu dengan cara melihat di sini, misalnya di bagian puli di sini ada tanda, ya, ada berupa garis dan ada berupa huruf atau angka biasanya. Nah, kita lihat tandanya di sini, yaitu dengan cara putar pulinya. Ya, kita cari dulu pertama yang namanya adalah top 1. Sudah ada di tanda top 1, kita cek dulu. Ya. Yang bisa dicek atau yang bisa dilaksanakan pada langkah top 1 adalah sebagai berikut. Ya, kita bisa lihat di sini di papan ada top 1 dan top 4. Top 1 yang bisa kita setel adalah piston di silinder 1 itu in dan X. Silinder 2 adalah in-nya saja, katup in-nya saja, katup keluarnya tidak bisa. Terus silinder 3 X-nya saja, in-nya tidak, dan silinder 4 kita tidak bisa menyetel karena dalam posisi ada di bagian top, kurang lebih seperti itu. Artinya pada saat ini kedua katup dalam keadaan menekan, ya, artinya kedua katup dalam kondisi terbuka. Nah, terus berikutnya di sini adalah top 4. Kita lihat di sini silinder 1 yang bisa di setel adalah keduanya tidak bisa di setel karena kita sudah laksanakan di top 1 sebelumnya tadi. Silinder 2 hanya X-nya saja, in-nya sudah di setel di top 1. Top 3 kebalikannya dari top 1 tadi yang ada di silinder 3, itu in-nya bisa di setel, X-nya tidak, dan di silinder 4, di top 4 itu adalah keduanya katup isap dan katup ban bisa di setel.
kurang lebih seperti itu. Nah, lebih singkatnya kita langsung melaksanakan praktik. Ya. Di sini langkah berikutnya adalah kita penyetelan katup. Ya, penyetelan katup di sini sesuai dengan tadi telah top 1, yaitu di silinder 1 in dan X. Ya, in dan X. Nah, terus berikutnya kita lihat di sini peralatan di sini yang kita pakai adalah kunci ring, terus obeng minus sama filler gate. Ya, di sini kita taruh dulu. Kita setel dulu dari yang in saja dulu. Ya, biasanya kita kalau katup in kita pakai celah dia 0,20 mm. Nah, kalau katup X-nya di sini 0,30. Tapi kita melihat juga beberapa pabrikan mempunyai ukuran tersendiri. Tapi secara umum ya adalah 0,2 untuk katup in, dan katup X itu adalah 0,30. Baik, di sini kita coba dulu, kita kenorkan dulu mur pengikatnya. Ya, setelah itu kita coba di sini menggunakan filling. Ya, kita coba kencangkan karena lumayan longgar tadi. Ya, kurang lebih seperti ini ya. Artinya kurang lebih seperti ini. Kalau sudah, kalau memang belum, tadi kita setel lagi, entah itu dengan cara mengenorkan setelan baut obeng ini ke kiri atau ke kanan. Nah, kalau dirasa cukup, kita pegang seperti ini, terus kita kunci. Ya, dengan celah 0, katup isap 0,20 dirasa sudah cukup celahnya. Baik, kurang lebih seperti itu langkah-langkah dalam penyetelan katup, yaitu dengan cara mengenorkan mur pengikat, terus menyetel dengan menggunakan obeng, terus dimasukkan filler gate ke celah antara rocker arm dengan pegas katup, kurang lebih seperti itu. Itulah prosedur ini, dan bisa dilanjutkan dengan langkah-langkah berikutnya dengan langkah yang sama untuk prosedur katup lainnya sesuai dengan arahan yang sudah disampaikan di top 1 tadi. Nah, untuk top 4 juga sama ya, kita tinggal memutar ya, puli, kurang lebih sebesar 360 derajat ke arah kanan. Ya, di sini ada coakan atau tangga. Ya. Setelah itu kita ukur kembali dengan prosedur yang sama untuk di top 4. Ya, silinder 1 in X-nya tidak bisa di setel, silinder 2 X-nya sesuai dengan yang itu, silinder 3 dia hanya bisa di setel in-nya saja, dan silinder 4 in dan X. Kurang lebih seperti itu langkah dalam penyetelan katup. Ya, berikutnya setelah selesai kita pasang kembali cover, ya, cover bagian atasnya. Cover bagian atasnya kita pasang kembali. Kita kencangkan kembali dengan menggunakan kunci. Ya, langkah berikutnya di sini adalah kita memeriksa kondisi dari sistem rem. Ya. Langkah pertama adalah kita mengenorkan mur pengikat yang ada di roda. Ya, biasanya kita kenorkan secara menyilang. Ya, menyilang. Baik, setelah itu setelah kita kenorkan semua, ya, setelah kita kenorkan, habis itu langkah berikutnya adalah kita menaikkan dongkrak di sini. Menaikkan dongkrak, pastikan dongkrak terpasang dengan baik pas di bawah dari si arm ya, atau as, kurang lebih seperti itu. Ya. Terus kita pompa sampai rodanya itu terangkat dan nyaman dengan permukaan jalan. Baik, kalau sudah, kita lepas mur pengikatnya. Bisa menggunakan kunci atau bisa menggunakan tangan kalau dirasa sudah penuh.
Ya, langkah berikutnya adalah setelah tromol kita keluarkan, nah di sini kita semprot dengan menggunakan air gun, biar kotoran-kotoran atau debu yang menempel di sepatu roda ataupun di kanvas bisa keluar dengan sendirinya. Ya. Setelah itu, nanti kita coba cek dulu kedalaman ataupun ketebalan dari si brake lining atau dari si kampas rem itu sendiri. Ya, di sini sebenarnya ada dua alat yang bisa kita pakai. Kebetulan di sini alat kedalaman alur ban juga bisa dipakai. Selain itu yang utama adalah kita menggunakan jangka sorong. Ya, kita cek di sini. Ya, ternyata tebalnya di sini masih sekitar 4,57 mm karena minimalnya adalah 1 mm. Berarti kampas ini masih terhitung tebal. Ya, sebenarnya warna kampas ini karena alat peraga, sebenarnya warna kampas ini adalah bukan merah. Ya, tetapi masih dalam kondisi yang abu-abu, ya, seperti warna kampas pada umumnya. Nah, terus berikutnya yang kita laksanakan di sini adalah setelah pembersihan tadi dan mengecek ketebalan kampas adalah kita cek di sini. Ya, biasanya keluhannya adalah rem itu berbunyi. Rem itu berbunyi bisa disebabkan oleh dua fungsi. Salah satunya adalah kondisi rem yang kotor karena terdapat banyak debu di sini, debu dari bekas pengereman. Terus yang kedua adalah bisa kita dengan cara menambahkan gemuk di sini atau grease, ya, di bagian belakang dari rem tersebut. Ya, kita bisa tambahkan grease atau gemuk di sini, ya, ke empatnya. Tempat sisi di bagian bawah, kanan dan kiri, kurang lebih seperti itu. Setelah ditambahkan, kita bisa bersihkan dengan menggunakan bahan amplas di sini. Kita gosok. Ya, kita gosok di bagian atas dan di bagian bawah. Amplas sampai bersih. Setelah itu kita semprot kembali dengan menggunakan air gun atau angin kompresor bertekanan. Ya, setelah itu selesai, habis itu kita pasang kembali dengan menggunakan trombol. Ya, baik, langkah berikutnya setelah kita selesai memeriksa komponen dan kondisi dari sistem rem, berikutnya kita memasang kembali trombolnya. Ya, kita pastikan dia terikat dengan kuat. Setelah itu kita pasang kembali bannya sekarang. Ya, kita pasang kembali mur pengikatnya. Setelah selesai, habis ini kita kendorkan dari dongkrak itu sendiri. Baik, setelah itu kita tarik kembali. Ya, baik, demikianlah terkait dengan video pembelajaran terkait dengan tune up atau pemeliharaan ringan yang ada di kendaraan bermotor khususnya mesin diesel. Ya, semoga kedepannya video pembelajaran ini bisa bermanfaat bagi adik-adik semua di program studi teknologi otomotif, dan kita berharap kedepannya ada penyempurnaan dalam video pembelajaran tersebut. Sampai jumpa di lain kesempatan dan pertemuan berikutnya. Terima kasih.